Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Berobat, obrolan seputar obat-obatan bersama saya, Sahrul Madan APT. Berobat, obrolan seputar obat-obatan. Kali ini saya ingin bercerita terkait bolehkah kita mengobati diri sendiri. Jadi di suatu ketika saya membaca salah satu status dari teman ya, tenaga kesehatan. Dia mungkin merasa kecewa ya karena ada pasien atau masyarakat yang ketika dia sudah sakitnya sudah parah, baru dia pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya. Waktu dia belum parah, kenapa dia tidak pergi ke rumah sakit? Dia malah bertanya ke teman, cari ke Google dan lain sebagainya. Nanti ketika parah baru dia ke puskesmas atau rumah sakit. Hal itu mungkin memang lumrah ya, karena bagaimanapun juga seorang tenaga kesehatan itu menginginkan agar pasiennya itu sembuh ya, menginginkan kesembuhan terhadap pasiennya. Jadi sebisa mungkin sebelum parah dibawa ke rumah sakit, puskesmas agar bisa diberikan pengobatan yang terbaik sehingga pasiennya bisa sembuh. Muncul pertanyaan, apakah kita bisa mengobati diri sendiri? Kita coba tarik ulur dulu ya. Dulu di zaman dahulu ya, ketika masyarakat sakit atau ketika orang sakit, maka secara fitrah mereka akan mencari obat ya, atau mengobati dirinya secara mandiri. Seperti halnya ketika kita lapar, maka kita akan mencari makanan untuk menyembuhkan penyakit lapar yang kita derita. Nanti di era-era modern atau di era sekarang ini baru tenaga kesehatan itu lengkap. Ada dokter yang bertugas untuk mendiagnosis penyakit pasien, merencanakan terapi untuk pasien. Kemudian ada apoteker yang bertugas untuk mengurusi obat-obatan. Ada perawat yang bertugas untuk merawat pasien. Ada bidan yang mengurusi seputar ibu hamil. Ada radiolog ya, yang foto-foto ronsen, kemudian ada analis yang periksa-periksa darah dan lain sebagainya. Di era modern sekarang itu tenaga kesehatan cukup banyak saling membantu, saling mendukung untuk kesembuhan pasien. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang ringan, mayoritas masyarakat itu masih berpikir untuk mengobati dirinya sendiri ya. Apalagi data yang disebutkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik Nasional, menyebutkan bahwa sekitar 60% dari masyarakat kita itu memilih untuk mengobati dirinya sendiri ya, atau mengobati secara mandiri. Apalagi di daerah-daerah terpencil ya, yang jauh dari akses kesehatan. Otomatis mereka akan memilih untuk mengobati dirinya sendiri dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Dan hal tersebut tidak begitu saja mereka bisa lakukan. Hal tersebut biasanya diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka ya. Jadi itu pun melalui proses trial and error ya. Ada proses yang harus mereka lewati sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk mengobati diri secara mandiri. Jadi menurut saya di era modern seperti sekarang ini, mengobati diri sendiri itu adalah suatu hal yang biasa, karena memang dari dulu manusia itu terbiasa untuk mengobati dirinya sendiri. Sekarang itu ya, kebiasaan mengobati diri sendiri itu dikenal dengan istilah swamedikasi atau pengobatan mandiri dengan menggunakan obat atau obat tradisional tanpa melalui konsultasi dengan tenaga kesehatan, dokter ya, tanpa melalui resep dan sejenisnya. Itu disebut dengan istilah swamedikasi. Swa mandiri, medikasi pengobatan. Jadi pengobatan secara mandiri. Dan harus diketahui bahwa pengobatan secara mandiri ini di masyarakat modern saat ini umumnya itu untuk penyakit-penyakit yang keluhannya itu ringan ya, yang penyakit-penyakit yang ringan. Jadi bukan penyakit yang berat ya, penyakit-penyakit yang ringan. Contohnya seperti demam, flu, batuk, diare, nyeri, sakit kepala, kemudian pusing ya, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang gejalanya ringan. Dan obat-obatnya pun adalah obat-obatan yang
bisa diperoleh tanpa resep dokter, misalnya seperti obat wajib apotek, obat bebas, terbatas. Jadi obat-obat yang tanpa resep dokter yang bisa langsung dibeli di apotek, ya. Jadi secara umum, ya, masyarakat itu ketika keluhannya ringan maka mereka akan mencari tahu, ya. Dengan kemajuan informasi seperti sekarang ini, ya, masyarakat tinggal mencari tahu lewat Google, ya, tahu lewat media sosial, bertanya kepada temannya, dia WA temannya, apalagi kalau temannya itu adalah tenaga kesehatan, ya, maka dia bertanya biasanya lewat WA atau via telepon terkait penyakit yang dia derita. Maka otomatis mereka akan ke apotek untuk membeli obatnya. Itulah kenapa di apotek itu sangat penting sekali dijaga oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang paham terkait obat-obatan, ya, orang seperti apoteker, tenaga teknis kefarmasian. Kenapa? Karena ketika masyarakat ini, yang 60% dari masyarakat ini ingin mengobati dirinya sendiri, mengobati secara mandiri atau swamedikasi, maka mereka bisa mendapatkan informasi yang benar terkait obat-obat yang mereka ingin beli, ya, terkait informasi obat-obat yang mereka dapatkan dari iklan TV misalnya, dari internet, dari media sosial. Maka di apotek bisa disaring, ya, petugas apotekernya bisa memberikan informasi yang terbaik, ya, terkait obat yang akan mereka beli, sehingga informasi mentah yang mereka dapatkan dari luar itu bisa disaring, ya. Dan di apotek juga itu seorang apoteker bisa, ya, menjadi benteng terakhir. Jadi ketika masyarakat datang, dia mungkin mendapatkan informasi hoax terkait obat, maka apoteker bisa meluruskan, bisa memberikan penjelasan, ya. Bahkan ketika indikasi dari penyakit yang diderita atau gejala yang diderita oleh pasien yang swamedikasi tersebut cukup berat, ya, maka kita bisa, atau di apotek bisa menyarankan agar pasien tersebut segera melakukan pengobatan di puskesmas, rumah sakit, atau segera ke dokter untuk mengobati penyakitnya agar tidak bertambah parah. Itulah kenapa apotek itu sangat penting dijaga oleh orang-orang yang kompeten terkait obat-obatan, yaitu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, bahwa ketika kita sakit, apalagi itu adalah penyakit yang sangat berat, maka sebaiknya kita tidak mengobati diri sendiri. Maka sebaiknya kita segera ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas, karena dokterlah yang lebih pantas dan lebih paham terkait diagnosis penyakit yang kita derita. Kemudian yang kedua, tidak ada salahnya kita mengobati diri secara mandiri, karena memang tidak ada aturan yang melarang terkait hal tersebut. Tetapi ingat, kita bisa mengobati diri sendiri untuk penyakit-penyakit yang gejalanya ringan. Kenapa? Agar tidak terjadi problem, ya, agar penyakit yang kita derita itu tidak bertambah parah. Yang ketiga, kepada teman-teman sejawat apoteker, sebaiknya, ya, teman-teman semua atau apotek itu dijaga oleh orang-orang yang kompeten di bidang obat-obatan, karena apotek adalah benteng terakhir yang bisa memfilter, ya, informasi-informasi obat yang didapatkan oleh masyarakat ketika dia datang membeli obat di apotek. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube kami, Sahrul Madan APT, untuk update informasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berobat, obrolan seputar obat-obatan.